Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di cuaca yang cerah ini akan sangat cocok untuk kita membicarakan masa depan. Tentunya melihat masa cerita One Piece yang sudah mendekati akhir, petualangan kru topi jerami yang sudah lama kita ingin saksikan sebentar lagi akan ditunjukkan oleh Oda Sensei. Salah satunya adalah petualangan kru topi jerami di Pulau Elbaf, pulau di mana para Viking lahir, para kesatria lahir. Sehingga kira-kira apa aja event-event yang akan terjadi pada saat kru topi jerami berpetualang di Pulau Elbaf? Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pertemuan Luffy dengan kelompok bajak laut Shanks. Akagami no Sang, salah seorang Yonko yang cukup ditakuti di seluruh dunia ini, tidak disangka-sangka bahwa ia adalah bajak laut yang berhasil menduduki Pulau Elbaf sebagai teritorialnya. Namun akhir-akhir ini, Shanks memang diperlihatkan tidak kenal ampun terhadap musuh-musuh yang ia temui. Sebetulnya hal ini juga sudah Oda tunjukkan sejak dulu. Selain kepada orang-orang yang ia kenal dengan dekat, Shanks adalah karakter yang dingin, seperti pertemuannya dengan Ace, di mana kedatangan Ace begitu disambut dengan tatapan sinis. Kedatangan Mihawk juga ditatap dengan cukup sinis oleh seluruh kelompok bajak laut Shanks. Dan mood Shanks baru berubah ketika Mihawk serta Ace ingin membicarakan mengenai Luffy kepadanya. Tangan Kid juga dikatakan putus akibat pertarungan dengan bajak laut Shanks. Dan setelah Kid baru saja melepas layarnya untuk pergi dari Pulau Wano Kuni, ia secara tidak sengaja bertemu dengan bajak laut Shanks dan belum sekalipun melakukan serangan. Kapal Kid berhasil dihempaskan oleh Shanks dengan teknik Kamusari. Eiichiro Oda benar-benar menunjukkan bahwa beginilah seorang bajak laut menjalani hidupnya. Tak perlu banyak bacot, hajar dan hajar. Karena Luffy selanjutnya berniat untuk pergi ke Pulau Elbaf. Mungkin nakama semua penasaran apakah Shanks akan bersikap sinis dan dingin kepada kru topi jerami atau tidak. Namun bagi kami, bajak laut Shanks akan bersikap sebaliknya. Akan bersikap sangat hangat kepada kru topi jerami. Ini adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh keduanya, baik Luffy maupun Shanks. Ini ditunjukkan pada arc Marineford, di mana saat Shanks datang ke Marineford, Lucky Ru menawarkan Shanks apakah ia ingin menemui Luffy dulu atau tidak, mengingat sudah belasan tahun sejak keduanya berpisah. Namun, Shanks dengan dewasa menjawab, tidak, karena jika hal itu ia lakukan, maka Luffy gagal untuk memenuhi janjinya. Jadi, pertemuannya dengan Luffy nanti di Pulau Elbaf akan menjadi reuni besar-besaran. Konsep arc reuni besar-besaran, kita mengetahui bahwa setiap perjalanan Monkey D. Luffy dan kawan-kawan selalu berkaitan dengan perjalanan Luffy di masa lalu. Seperti bagaimana Dressrosa yang sangat berkaitan dengan arc Alabasta, mulai dari konsep kerajaan, mulai dari sang putri, mulai dari motif sang pemimpin, kemudian kekuatan antek-antek Doflamingo yang sangat mirip dengan antek-antek Crocodile. Dan sekarang arc Egghead sendiri sangat kental kaitannya dengan Sabaody. Mulai dari di arc Sabaody disebutkannya karakter ilmuwan jenius bernama Dr. Vegapunk, yang mana di Egghead tentunya Vegapunk ditunjukkan dalam cerita. Keduanya mengusung konsep teknologi robot penghancur seperti Pacifista. Di kedua arc ini, kru topi jerami berniat untuk kabur dari pulau, namun saat ini sedang dikejar oleh angkatan laut. Sama seperti saat arc Sabaody, dan orang yang diturunkan untuk mengatasi masalah ini juga sama, yakni Admiral Kizaru. Dari sekian banyak kesamaan yang Oda tunjukkan ini, cukup bagi kita untuk mengambil asumsi bahwa memang di petualangan selanjutnya akan cukup mirip kejadiannya dengan kejadian yang sudah Oda tunjukkan di masa lalu. Di arc Sabaody, kru topi jerami mau tidak mau berpisah, dipisah-pisahkan secara terpaksa dan akhirnya memilih untuk selama 2 tahun tidak bertemu, dan akhirnya mereka pun mengalami reunian. Nah, mungkin para nakama berpikir bahwa kru topi jerami di arc Egghead akan berpisah-pisah lagi seperti di arc Sabaody, dan akhirnya mereka akan reuni di Pulau Elbaf. Namun sepertinya itu adalah kekeliruan yang besar, karena
Bagi kami, pada petualangan kru topi jerami kali ini, yang reuni itu bukan antar kru topi jerami, melainkan antara kru topi jerami dengan orang-orang terdekatnya. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal, yakni pertemuan Luffy dengan Akagami no Shanks. Selanjutnya yang besar kemungkinan akan reuni adalah Jaguar di Soul dengan Nico Robin. Berdasarkan informasi dari One Piece chapter 1066, di beberapa titik setelah kepergian marinir dari Ohara, Saul selamat dari Buster Call dan dibekukan oleh Kuzan. Dibebaskan dari penjaranya yang beku, Saul memimpin sekelompok raksasa untuk mengambil buku-buku yang telah dibuang oleh para peneliti ke dalam danau dan mengangkut buku-buku tersebut ke Elbaf, tempat Saul bersembunyi. Dia kemudian menyampaikan pengetahuan ini kepada Vegapunk ketika ilmuwan tersebut mengunjungi perpustakaan di Pulau Elbaf, yang mengarahkan Vegapunk pada jalur untuk menemukan kebenaran abad kekosongan. Ini sudah menjadi bukti yang cukup kuat bahwa pada Arc Elbaf, Robin punya kesempatan yang sangat besar untuk bertemu dengan Jaguar di Soul, teman masa kecil Robin. Dan bukan hanya sekedar pertemuan temu kangen belaka, pertemuan mereka juga akan lebih mengorek pembicaraan tentang abad kekosongan dan sesuatu yang berkaitan dengan itu. Jangan lupakan juga dengan karakter bernama Clover. Kemudian yang akan mengalami reuni selanjutnya adalah Usopp dan ayahnya. Sejak kecil, Usopp selalu merawat ibunya yang sakit-sakitan sendirian. Dan pertemuannya dengan ayahnya akan menjadi sesuatu yang mungkin bagi Usopp tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Selanjutnya yang akan mengalami reuni juga adalah antara Brogy dan Dory dengan kelompok kru topi jerami. Sudah 2 tahun lebih bagi Dory dan Brogy sejak mereka berpisah dengan kelompok bajak laut topi jerami. Jadi ini akan menjadi reuni yang cukup mengesankan di antara mereka. Kami cukup penasaran, kira-kira Usopp akan bercerita apa lagi di hadapan Dory dan Brogy. Usopp adalah salah satu pionir utama dalam Arc Elbaf, mengingat mimpinya adalah menjadi seorang kesatria sepemberani orang-orang raksasa. Kami sangat penasaran di hadapan para raksasa ini, apakah Usopp akan berhasil menunjukkan wibawa dan karismanya hingga para raksasa menaruh respect pada Usopp. Mari kita tunggu saja. Sebuah reuni kecil yang kemungkinannya untuk terjadi. Saat ini, bajak laut Trafalgar Law juga diporak-porandakan oleh seorang Yonko yang bernama Bajak Laut Kurohige. Sebetulnya ini adalah kemungkinan yang sangat kecil terjadi, karena kami juga tidak berharap kedatangan orang ini lagi dalam cerita. Mengingat kita sudah sangat kenyang melihat kehadirannya dalam perjalanan kru topi jerami, yakni Trafalgar Law. Law sudah ikut perjalanan kru topi jerami sejak perjalanan New World ini dimulai, yakni dari Arc Punk Hazard hingga Arc Wano Kuni. Meski kami sudah merasa Law sudah lebih dari cukup untuk hadir dalam cerita, namun memang harus kita akui bersama, karakter Law perjalanannya belum selesai sampai sekarang. Ia saat ini sedang berada di tengah lautan, berusaha untuk kabur dari jeratan Kurohige, yang sebetulnya tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan sampai ke Pulau Elbaf ataupun Luffy berhasil menyelamatkannya di tengah lautan saat Luffy ingin ke Pulau Elbaf. Alasan kenapa kami mengatakan bahwa karakter Law belum selesai dalam cerita, karena ia adalah orang yang masih mencari tahu apa itu Di. Sebagai orang yang dekat dengan Corazon, karakter yang sangat penting dalam cerita yang berkaitan dengan Marijoa dan orang-orang naga langit ini, Law memang sangat dibutuhkan dalam cerita. Apalagi pada One Piece chapter 1077, Sang sempat menanyakan kabar Kurohige yang terbaru pada anak buahnya. Ini menunjukkan bahwa Sang masih waspada kepada Kurohige. Dengan Law yang terakhir kali bertatap-tatapan dengan Kurohige dalam cerita, maka ini menjadi poin tambahan juga bagi Law untuk ikutan reuni antara Law dengan Shanks. Law akan membawakan informasi terbaru mengenai Kurohige kepada mereka berdua. Sehingga kesimpulannya, salah satu tema Arc Elbaf adalah reuni. Akan ada banyak reuni yang terjadi dalam arc ini. Kami belum menyebutkan semuanya dalam video ini, namun sebagian besar sudah kami sebutkan. Untuk karakter Kid, akankah ikut reuni atau tidak? Kami masih belum terlalu mengerti.
Dan pada video selanjutnya, sepertinya kami akan membahas mengenai apa rencana Shanks dan Luffy selanjutnya. Kira-kira apakah kedua orang ini akan bekerja sama atau justru saling mengalahkan demi kepentingan pribadi? Apakah reuni manis itu hanya akan menjadi awal dari sebuah bencana atau justru memang semanis itu? Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.